selamat pagi sahabat pembelajar. Kita berjumpa kembali di seminar online Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan tentunya dari para narasumber terbaik di Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang sahabat pembelajar bisa langsung download ya di Google Play Store maupun di Apple App Store. Dan Anda juga bisa klik di website kita di indonesiabelajar.id ataupun melakukan follow pada Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan jangan lupa juga untuk melakukan follow pada Instagramnya Pak Halim @halimciang pakai J. Dan bagi Anda yang memiliki Facebook, Anda juga boleh untuk melakukan like pada Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Dan sahabat pembelajar, kami telah membuat juga sebuah grup WA khususnya untuk Pak Halim. Jadi bagi Anda yang belum masuk ke dalam grup WA tersebut, boleh sekali untuk memberikan nomor WA sahabat pembelajar, nanti kita akan langsung masukkan ke dalam grup. Perkenalkan sahabat pembelajar, nama saya Jessica yang akan memandu seminar online kita hari ini. Dan seperti biasa, setiap hari Senin pagi kita mengawali minggu kita dengan menghadirkan seseorang yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Halim Siang, co-founder of Ray Institute, Center for Fitness Excellence, promotor hidup sehat yang bermisi mengajak, mengedukasi, dan mencerahkan sebanyak mungkin orang untuk hidup sehat lebih awal dalam upaya mewujudkan kualitas hidup lebih baik dan usia harapan hidup lebih lama. Tentunya beliau sudah hadir di tengah-tengah kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Halim, apa kabar? Selamat pagi Bu Jessica, selamat pagi sahabat pembelajar semua. Kabar saya syukurlah baik. Semoga Bu Jessica dan tim Indonesia Belajar dan sahabat pembelajar semua juga dalam keadaan yang baik. Amin. Wah, Pak Halim kelihatan makin cerah ya hari ini ya. Oh, terima kasih. Mungkin pencahayaannya jadi lebih baik. Luar biasa sekali. Sahabat pembelajar dan juga Pak Halim, hari ini tema kita juga sangat luar biasa. Karena tema kita hari ini adalah membaca label nutrisi. Nah, salah satu kunci sukses dalam berpola makan lebih sehat itu adalah mengetahui kandungan nutrisi dalam makanan yang kita konsumsikan. Bukan hanya produk olahan, tapi juga whole food alami non-halal. Nah, non-olahan, maaf. Nah, untuk Anda yang ingin bertanya, Anda boleh langsung tulis saja pertanyaannya di dalam kolom chat dan jangan keluar dulu sampai kita benar-benar selesai karena hari ini kita akan bahas tuntas untuk tema hari ini. Dan sahabat pembelajar juga boleh nanti apabila ingin langsung berbicara dengan Pak Halim boleh untuk melakukan raise hand, nanti kita akan persilahkan sahabat pembelajar untuk langsung berbicara dengan Pak Halim. Oke, Pak Halim dan juga sahabat pembelajar, tanpa berlama-lama lagi kita langsung mulai saja untuk tema kita hari ini. Bagaimana nih Pak Halim penjelasan mengenai membaca label nutrisi? Silahkan Pak. Baik Bu Jessica, terima kasih. Saya akan seperti biasa melakukan share screen supaya ada sedikit struktur untuk yang kita bahas hari ini. Ya, sebenarnya topik ini pernah dibawakan, tapi mungkin karena sudah ada beberapa mungkin peserta baru, jadi saya rasa worth it juga untuk dibahas kembali. Dan biasanya juga pasti meskipun topiknya sama, tidak selalu konten yang dibahas sama ya. Karena melalui pengalaman saya mengajar di Ray Institute juga, workshop 2 hari itu setiap angkatan bisa berbeda-beda meskipun core pembahasannya sama. Ya, membaca label nutrisi biasa memang ini domain dari makanan olahan karena sepertinya memang ada satu mekanisme entah hukum atau regulasi yang mewajibkan para produsen yang ingin menjualkan produk makanannya atau minumannya ke masyarakat untuk menampilkan kandungan gizinya. Kalau kandungan gizi biasanya memang perlu ada analisis laboratorium. Saya juga nggak tahu seberapa ketat kalau misalnya analisis gizi laboratorium ini diaplikasikan dalam misalnya produk-produk misalnya industri rumah tangga ya, atau bahkan mungkin produk makanan seberapa ketat kewajibannya untuk akurat. Tapi saya rasa yang mungkin lebih ketat ada di suplementasi atau misalnya di produk-produk suplemen. Sementara di produk makanan, saya rasa juga sebenarnya perlu ya, jadi analisis laboratoriumnya, jadi agar produknya itu memang apa yang ditampilkan di label memang sesuai dengan yang ada di dalam produk gitu. Memang kita ketahui sebenarnya
seperti biasa ya, yang namanya di zaman industrialis seperti ini, pasti ada upaya untuk membuat makanannya terlihat lebih sehat. Nah, padahal sebenarnya sehat atau tidak kita kan belum tahu persis ya. Kita coba lihat satu persatu. Nah, pertama kita di kemampuan kita untuk membacanya dulu. Kita bahas ke yang paling basic. Yang biasa kita lihat adalah dari atas ya, serving size. Serving size di sini saya mengambil contoh satu produk. Ini kalau tidak salah tomato soup ya, kalau tidak salah sup tomat gitu ya. Nah, tapi kalengan. Nah, di Amerika sebenarnya mungkin lebih banyak lagi tuh produk-produknya. Bahkan bisa makanan yang di makanan meal dari nasi, ayam bakar, dan lain-lain, ayam grill bisa sudah dikotakkan dan dibekukan untuk tinggal dimasukkan ke microwave 2-3 menit makanan sudah jadi. Jadi ini salah satu representasinya ya. 228 gram berarti 1 cup. Jadi the whole konten dari satu produk itu ada persis kandungan gizinya di dalam label ini ya, dalam tabel ini. Tapi ternyata serving per kontainernya ada 2 cup. Nah, itu yang perlu diperhatikan di sini. Jadi sebenarnya dalam misalnya satu kaleng atau satu produk ini, total beratnya itu adalah, kalau kita bisa estimate, adalah 228 gram ini dikalikan 2 gitu. Ya, serving size adalah jumlah sekali konsumsi per isi gelas. Serving per container adalah jumlah atau saji konsumsi sampai kemasan habis atau jumlah gelas dalam satu kemasan. Semoga sampai di sini jelas, jadi kita bisa lanjut dulu. Nah, yang di kotak merah ini, bingkai merah, ya, adalah informasi nutrisi yang mengacu pada kandungan nutrisi yang ada dalam serving size, dalam per sekali konsumsi, atau dalam 1 cup itu, ya, 228 gram. Jadi bukan totalnya, yang bukan serving per container, ya, karena di sana tertulis amount per serving, jumlah per saji, bukan yang terkandung di dalam seluruh kemasan. Dalam contoh di samping, untuk mengetahui total kandungannya, kalau dalam the whole package, berhubung satu kemasan adalah 2 kali saji, maka seluruh informasi nutrisi di dalamnya atau di bawahnya cukup dikalikan 2. Jadi total kalorinya berapa? Berarti dalam 2 cup berarti 250 dikali 2. Total lemaknya berapa? 12 gram dikali 2. Karena sekali konsumsi 12 gram. 2 kali konsumsi jadi 24 gram. Kira-kira seperti itu untuk membaca dasarnya di nutrition facts-nya ya. Kalau kita lanjut lagi, kira-kira apa yang bisa kita lihat lebih jauh lagi dari sini? Sorry, semoga tidak kedengaran suara perut saya keroncongan. Maklum ya, lagi berpuasa. Nah, kalori ya, jumlah kalori di sini berarti di bawahnya ada jumlah kalori 250 kalori dan kalori dari lemaknya 110. Nah, di sini berarti apa? Jelas ya, jadi jumlah kalori per sajinya atau per konsumsi, lalu kalori dari yang dikontribusikan oleh kandungan lemaknya saja. Kalau misalnya sahabat pembelajar baca di sini, ini hanya untuk memberikan satu awareness kepada kita semua, bahwa dengan lemak hanya 12 gram, kesannya kan nggak tinggi-tinggi banget ya, tetapi kalau kontribusi kalorinya cukup tinggi. Dari lemak ini 110 kalori, padahal totalnya 250. Itu berapa persen tuh kalau kita hitung? 110 dibagi 250. Jadi kita dapat nih berapa persen kandungannya berasal dari lemak. Berapa persen kontribusi lemak dalam total kalorinya. Nah, mengapa bisa demikian? Karena 1 gram lemak biasa mengandung 9 kalori, sehingga cukup tinggi, sementara protein per gramnya 4 kalori. Karbohidrat per gramnya juga 4 kalori. Lemak per gramnya 9 kalori atau 225% lebih tinggi daripada protein dan lemak. Nah, ini sudah saya lakukan penghitungannya ya, jadi lebih kurang 110 kalori itu adalah lebih kurang 44% dari
dari total kalori adalah berasal dari lemak. Nah, kira-kira seperti itu. Semoga bisa dipahami. Kalau belum, karena mungkin satu dan lain hal saya terlalu cepat menjelaskan, nanti PDF filenya dari seminar hari ini akan dibagikan di grup. Jadi yang belum masuk grup, make sure masuk dulu, nanti baru kita bisa bagikan. Nah, nextnya adalah percent daily value. Artinya apa? Artinya adalah pada nutrisi makro. Nutrisi makro itu adalah protein, karbohidrat, dan lemak. Ya, biasa kategorinya yang ada di lingkar biru ini. Kontribusi kandungan per saji berdasarkan total kebutuhan kalori per harinya. Ya, diasumsikan kebutuhan kalori per hari itu rata-rata orang dewasa adalah 2000 kalori. Jadi kalau kita lihat di sini, total lemak 12 gram itu adalah sebenarnya 18% dari kebutuhan harian kita. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi lemaknya 12 gram adalah lebih kurang 18% dari kebutuhan harian kita. Nah, kalau kita mengkonsumsi ini 2 cup ya, jadi satu whole package kita konsumsikan berarti dikali 2, berarti sudah 36% nih kebutuhan lemak kita terpenuhi oleh produk ini. Nah, kira-kira bahasanya seperti itu ya. Kemudian pada vitamin dan mineral ya atau nutrisi mikro, kontribusi kandungan per saji adalah berdasarkan AKG yang sudah ditentukan. Ya, biasa entah itu AKG, ada kalau dalam bahasa Inggris bilangnya RDI atau recommended daily intake dan lain sebagainya. Nah, kalau kita perhatikan di sini angka 18% itu dari mana? Nah, berarti kita lihat nih total lemaknya 12 gram. Sementara ada tabel di bawahnya menuliskan bahwa kalau kalori 2000 per hari, kebutuhannya adalah dari kontribusi lemaknya adalah 65 gram. Benar nggak 12 dibagi 65 sama dengan 18? Nah, harusnya benar gitu ya. Jadi kita juga bisa melihat pada kalau di bawah itu, kalau bahasa grafik itu namanya legend gitu ya. Di legendnya atau misalnya di acuannya mereka memberikan satu acuan supaya untuk memberitahukan kepada kita hitungan di atas benar loh, maksudnya seperti itu ya. Jadi ada kalori yang di 2000, ada yang 2500. Ya, nah ini bagian biru yang berkedip ya. Buat sahabat pembelajar itu artinya apa? Biasa artinya adalah sub kandungan yang merupakan bagian dari total. Jadi total fat 12 gram. Di bawahnya ada tulisan saturated fat 3 gram. Kemudian ada trans fat 3 gram juga. Yang artinya apa? Yang artinya adalah dari total 12 gram, 3 gram itu lemak jenuh, dan 3 gram lagi lemak trans. Jadi sisa 6 gram itu harusnya adalah lemak yang tak jenuh gitu ya. Jadi bukan ditambahkan, tetapi merupakan bagian dari ya. Kalau yang bagian biru itu sudah ada seperti paragraf baru, jadi dimasukkan sedikit ya, ada indentasi di sana, berarti namanya itu sub kandungan, bagian dari angka di atas ya, jadi bukan tambahan. Jadi angkanya harus lebih rendah, tidak mungkin lebih tinggi. Kalau lebih tinggi berarti kemungkinan salah cetak ya atau salah ketik, salah input waktu sebelum printing. Dan jumlahnya tidak boleh melebihi total. Lalu saya tahu dari mana makanan ini sehat atau tidak. Nah, ini akhirnya kita mesti berpikir bahwa kalau sehat berarti ada kriterianya, ada patokannya, ada kalau ibarat ini ada parameternya ya, KPI ya, Key Performance Index kalau orang kerja gitu ya. Nah, ini kalau produk makanan berarti ada parameternya untuk kita bilang, oh ini sehat, ini kurang, atau ini bisa improve di mana gitu. Nah, kita coba lihat di sini. Satu, trans fat. Ternyata produk ini mengandung trans fat nih, ada 3 gram. Padahal kalau kita cek
trans fat itu baik nggak untuk manusia? Tidak. Kalau kita cek sedikit nih, kita melakukan PR kita, cek aja di Google, is trans fat good for me? Gitu ya. Atau is trans fat healthy? Gitu. Jadi dengan mengetikkan itu, kita jadi belajar lagi. Oh iya, acuannya ternyata trans fat itu per hari sama dengan 0 gram, tidak boleh ada. Berarti ini udah satu nyala lampu kuning nih bahwa produk ini kurang sehat gitu. Tadi bahkan kita udah mengetahui juga, oh lemaknya tinggi ya, 44% dari total kalori. Wah, ini saya masih hati-hati nih. Kandungan lemaknya sudah tinggi. Kemudian ternyata ada trans fat juga, harusnya manusia tidak boleh mengkonsumsi trans fat, ini malah ada 3 gram gitu. Nah, itu udah merupakan lampu kuning, bahkan menuju merah nih, udah lampu oranye sebenarnya ya. Jadi kita udah bisa tahu. Kemudian yang kedua adalah apalagi nih kita lihat. Nah, sodiumnya tinggi juga ya, 470 mg tinggi nggak? Harusnya sih boleh dibilang cukup tinggi di sini. Kita tahu dari mana? Ya, satu saji itu sudah 20% atau seperlima dari asupan maksimal. Kalau kita tahu berarti lebih kurang ini dikali 5 ya. Kalau dikali 5, 470 dikali 5 adalah total yang diizinkan kita per hari, which is lebih kurang 2000 sekian ya, 2350 mg sodium. Itu sama dengan berapa? Kalau 2350 mg itu sama dengan mungkin satu sendok teh, ya, satu sendok teh penuh. Atau misalnya bagi yang punya, masih pernah ingat ya, di susu, di kaleng susu bayi suka ada kemasan apa, centongnya ya, itu centongnya pas tuh 5 gram harusnya. Nah, kira-kira itu satu centong itu adalah jumlah garam per hari yang diperbolehkan untuk kita dalam batasan sehat. Tapi kalau buat saya bahkan mungkin sedikit lebih rendah lagi, jangan sebanyak itu ya. Tapi ini berarti kita sudah lihat nih, oh kandungan garamnya atau sodiumnya juga tinggi, ada lemak transnya juga, dan ternyata total karbohidratnya juga tinggi. Udah tinggi 31 gram, ternyata tidak mengandung fiber lagi, tidak mengandung serat. Maka umumnya biasa jenis karbohidrat seperti ini memiliki glycemic index yang tinggi dan cepat dikonversikan menjadi gula dan masuk ke dalam darah dan menimbulkan respon insulin yang cepat. Nah, kita dengan akhirnya mengetahui, oh ini parameternya lampu merah, lampu kuning, lampu kuning, lampu kuning sampai 3, wah ini mah udah buat saya lampu merah deh, gitu misalnya ya. Jadi kita udah bisa tahu, ternyata ini bukan masuk dalam kriteria makanan yang sehat. Jadi kita akhirnya bisa mengambil keputusan, ini saya beli apa enggak. Wah, Mas Salim ribet banget nih, dari tadi ngomong 10 menit, hanya akhirnya kemasannya saya balikin lagi ke shelf ya, ke lemarinya, nggak jadi beli. Wah, saya kalau semua makanan saya lihat begini, saya bisa belanja, masuk supermarketnya pagi, pas di counter bayar-bayar, udah malam. Nggak seperti itu ya. Tapi kita karena udah tahu, lama-lama kita jadi lebih fasih dan otomatis ada alert, apa, sudah ada sensornya, kira-kira kita mesti lihat yang mana gitu kira-kira. Nah, sementara kita juga tahu bahwa asupan serat per hari itu untuk orang dewasa adalah 25 bahkan sampai 30-35 gram per hari. Di bawah itu kita akan berisiko konstipasi, di bawah itu juga bahkan banyak berisiko masalah kesehatan ya. Seperti selain konstipasi ya biasanya adalah risiko kanker usus yang meningkat, kemudian juga ada apa namanya, microbiome, habitat atau ekosistem bakteri di dalam perut kita menjadi kurang seimbang ya, atau rentan, karena serat itu adalah tempat mungkin makanan atau bahkan tempat berkembang biaknya para bakteri-bakteri baik itu, yang untuk membantu kita menangkal bakteri-bakteri jahat yang ada dalam makanan. Jadi merupakan satu komponen penting untuk selalu mencukupkan atau mencukupi kebutuhan harian kita. Nah, sementara dietary fiber di sini produknya nol lagi ya. Jadi ternyata
tidak membantu kita dalam upaya memenuhi kebutuhan serat. Jadi semakin lagi lampu kuning di sini gitu ya. Dan proteinnya hanya 5 gram gitu. Jadi bayangkan kalau misalnya kita perlu kebutuhan kita per hari itu 1,5 gram per kilogram berat badan, dengan berat 60 kilo aja kebutuhannya sudah 90. Produk ini hanya menyediakan 5 gram. Nah, itu perlu berapa banyak ini, berapa kemasan ya, atau berapa serving dari produk ini agar bisa terpenuhi kebutuhan proteinnya. Begitu terpenuhi di proteinnya, misalnya nih contoh, kalau per kaleng kan per serving 5 gram, ada 2 serving per kontainer. Berarti satu kontainer mengandung 2 serving, berarti 5 kali 2 berarti 10 gram. Nah, kita perlu 9 kaleng produk ini, 9 kontainer produk ini untuk memenuhi kebutuhan protein kita. Misalnya ya, nah 9 kontainer, tapi bayangin lemaknya 12 gram ya per serving, berarti dikali 2 24 gram. 24 gram dikali 9 juga. Wah, udah offside tuh gitu ya. 24 gram kali 9 paket juga atau 9 kaleng. Akhirnya wah, jadi benar-benar tidak memberikan satu keseimbangan nutrisi di sini. Akhirnya kita bisa bilang, oke deh, ini mungkin saya pas dulu, nggak beli dulu untuk kali ini. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kita lanjut lagi nih. Sekarang ceritanya, sahabat pembelajar udah lulus untuk mengetahui cara membacanya. Sekarang kita langsung nih ke praktek. Ternyata bukan aja di makanan olahan yang ada kandungan atau label nutrisinya. Dengan adanya kemajuan teknologi, banyak laboratorium bahkan sudah mulai melakukan pengecekan kandungan nutrisi dari makanan-makanan alami. Gitu. Bahkan harusnya mungkin dimulai dari sana dulu, agar memberikan acuan kepada para produsen yang mengambil bahan-bahan alami untuk dijadikan makanan olahan. Nah, kira-kira apa saja nih? Kita coba lihat. Ada chicken breast dan chicken thighs. Di sini ada perbandingannya. Kita langsung sambil belajar, kita juga membandingkan ceritanya dua sumber nutrisi yang lebih kurang sama ya. Untuk dada ayam chicken breast ya, per 100 gram total kalorinya adalah 165. Kalau di chicken thighs atau paha itu adalah 177 kalori. Jadi sebenarnya kalau dibilang hindari, kan ada yang suka bilang makanya dada ayam, paha ayam katanya lebih jelek. Ternyata tidak sejelek gimana-gimana juga, hanya terjadi penambahan 12 kalori per 100 gram. 100 gram itu lumayan besar ya, lebih kurang kalau telapak tangan saya mungkin setengah telapak itu 100 gram gitu ya. Jadi jumlahnya juga cukup besar gitu. Ternyata selisih atau perbedaannya chicken thighs hanya lebih tinggi 12 kalori. Tingginya di mana? Ya karena lemaknya lebih tinggi ya, lebih kurang 2 kali lipat lemak paha, kandungan lemak di paha ayam 2 kali lipat kandungan lemak di dada ayam. Secara umum semuanya hampir sama, karbohidratnya 0 karena sumber hewani, kemudian proteinnya juga. Nah, chicken breast ngalah di lemak, unggul di protein 31 gram. Kalau di paha ayam 24 gram saja. Jadi buat sahabat pembelajar, misalnya kalau lagi diet, jangan takut untuk menggunakan paha ayam di sini ya. Jadi merupakan salah satu sumber protein yang juga cukup berkualitas di sini ya, tidak perlu diragukan. Yang penting sekarang kalau sudah mengetahui kandungan nutrisi ini, kita sudah bisa belajar mereka-reka bagaimana makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Dengan mengetahui misalnya 100 gram itu kira-kira ukurannya seberapa di makanan saya atau di telapak tangan masing-masing. Dengan mengetahui itu, kita jadi punya satu awareness lagi. Tidak perlu kita menimbang-nimbang, kan waktu beli mungkin kita baru timbang. Saya juga misalnya waktu membeli ayam 1 kilo gitu ya, 1 kilo paha, ya saya bagi 5, misalnya sekali makan goalnya adalah 200 gram. Kan tidak mungkin saya timbang 200-nya berapa. Yang saya lakukan adalah 1 kilo itu kira-kira jumlahnya berapa, kemudian saya bagi 5, jumlahnya sama besar.
Nah, itu juga sudah merupakan satu acuan. Tidak perlu ditimbang. Karena kalau kita timbang, nggak ada habis-habisnya. Ya, ini kan hanya satu a game of numbers and a game of guessing. Accurate guessing. Semakin kita menambah pengetahuan kita akan kandungan-kandungan nutrisi ini, semakin tinggi akurasi kita dalam menebak. Nah, gitu ya. Jadi jangan kemana-mana bawa timbangan gitu, kemudian bawa kalkulator, bukan seperti itu. Nanti dikira kita ini lagi ya, apa pedagang kacang atau pedagang apa di pasar gitu, gitu. Uh, jadi kira-kira seperti itu untuk perbandingan nutrisi dari ayam dada ayam dan paha ayam. Next kita ke daging sapi tenderloin yang mentah. Saya selalu suka mengatakan bahwa kita harus menghitungnya dari yang mentah dulu, karena yang matang sangat relatif, terjadi bubuhan macam-macam lagi. Jadi dengan mentah semuanya akan lebih flat lagi tanpa variabel yang berbeda. Jadi ibarat kalau bahasa ekonominya ceteris paribus nih kalau saya nggak salah ingat ya. Uh, untuk daging sapi tenderloin 100 gram, nah kalorinya sudah melonjak lebih tinggi, 248 kalori. Kadang ada yang bilang, oh saya lagi diet, saya nggak mau makan paha ayam, saya makan daging sapi tenderloin. Ternyata keliru. Daging sapi yang tenderloin lemaknya lebih tinggi, ya sampai 18 gram. Tadi di paha ayam berapa? Nah di paha ayam 8 gram ya. Terus kemudian di daging sapi tenderloin itu 18 gram. Akhirnya kita melihat, oh ternyata kalorinya lebih tinggi. Maksud hati ingin diet makan daging sapi tenderloin, ternyata atau bahkan menghindari paha ayam, ternyata paha ayam lebih diet daripada daging sapi tenderloin. Nah, tahu dari mana kalau kita nggak mengeksplor ini sendiri? Jadi ini merupakan biasa menjadi salah satu hobi saya sebenarnya untuk mengingat atau bukan menghafal sih, saya nggak suka pakai istilah menghafal ya, tapi akhirnya menjadi mengingat dan menghafal sih beberapa kandungan makanan yang memang populer dan sering saya kunjungi atau sering saya makan, sehingga saya udah punya nih satu internal parameter, internal sensor untuk membantu saya dalam berdiet ya, dan ini salah satunya. Nutrition facts dari daging sapi tenderloin, bahkan proteinnya kalah juga dari dada ayam, dari paha, sorry. Paha ayam 24 gram per 100 gram. Daging sapi tenderloin 20 gram per 100 gram. Mentah ya, sama-sama bobot mentah. Paha ayam 8 gram lemaknya. Daging sapi tenderloin lemaknya 18 gram. Jadi kita bisa melihat bahwa sebenarnya kalau dibilang kriteria lebih diet mana? Lebih diet paha ayam ya. Jadi jangan takut. Nah, hati-hati nih. Nanti saya gara-gara seminar ini siapa tahu ya jadi populer ceritanya Indonesia Belajar. Ini di view sampai jutaan orang seminar ini. Wah, lama-lama harga paha ayam naik lagi gara-gara mengetahui hal ini ya. Karena lebih diet daripada daging sapi. Next, kita ke beras putih dan beras merah. Nah, ini dia kan sering banget sahabat pembelajar menanyakan beras putih atau beras merah yang lebih sehat. Nah, ternyata dari segi kandungan kalorinya, ternyata keduanya boleh dibilang hampir sama ya. Tapi ini kita di sini mungkin mentah dan matang dulu nih. Saya ternyata kemarin menata tabelnya putih dan putih, tapi yang mentah dan yang matang gitu ya. Tapi nanti kita lihat bandingkan dengan yang merah di slide selanjutnya. Yang mentah 100 gram itu mengandung 365 kalori. Lalu mengapa di yang nasi putih yang matang menjadi 130 kalori, menjadi hampir hanya sepertiganya saja? Nah, ini terjadi karena waktu masak nasi kan pakai air. Nah, jadi bobot air itu masuk ke 100 gramnya. Nah, ini kita jadi akhirnya bisa menebak, oh ternyata untuk mendapatkan 100 gram nasi ya, berarti beras yang sudah ditanak dengan campuran air, kira-kira berarti dari 30 gram beras yang masih mentah.
gitu ya. Jadi kandungan nutrisinya juga lebih kurang hampir menjadi sepertiganya semua di dalam ini ya. Hampir lebih kurang sepertiganya ya. Karbohidratnya menjadi 28 gram dan lain-lain. Jadi kalau kita lihat di sini, sebenarnya per 100 gram nasi itu banyak gak? Ya sebenarnya cukup banyak ya. Nah ini kalau sahabat pembelajar mau timbang terus melihat ukurannya dulu, ya boleh juga gitu ya. Kan biasa suka nih ada yang TIRT, kemudian ada timbangan digital yang kecil-kecil, nah itu bisa tuh dipakai ya. Jadi biar dapat lebih akurat lagi kalau nasi itu 100 gram size ukurannya seberapa sih? Seberapa HP saya gitu ukurannya atau seberapa mungkin speaker kecil saya yang saya sering pakai untuk tempel di laptop dan lain sebagainya. Jadi kita bisa membuat satu acuan itu. Next, sahabat pembelajar coba perhatikan nutrition facts ya per 100 gram dari matang dan mentah dari nasi putih. Nah, coba perhatikan sekarang langsung saya ke slide berikutnya yang nasi merah atau beras merah. Nah, beras merah ternyata kalori mentahnya per 100 gram lebih tinggi, 370 kalori. Nah, sementara di matangnya sedikit lebih rendah, 111 kalori. Mengapa beras merah kalori matangnya lebih rendah? Karena membutuhkan air lebih banyak. Membutuhkan air lebih banyak, jadi akhirnya bobot kontribusi air itu lebih tinggi, sementara air tidak mengandung kalori. Gitu. Jadi kita bisa melihat sekarang bahwa ternyata dari hitungan kalori, misalnya total karbohidrat karena beras merupakan jumlah karbohidrat, perhatikan beras merah yang mentah total karbohidratnya 77 gram, di beras putih 80 gram. Seratnya katanya beras merah lebih tinggi, seratnya 3,5 gram, di beras putih 1,3. Jadi tidak signifikan sekali gitu ya. Nah, misalnya proteinnya beras putih di 7 gram, beras merah di 8 gram. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa sebenarnya kandungan nutrisi atau kandungan gizi, terutama makro, karena beras atau nasi itu bukan sumber nutrisi mikro yang bisa diandalkan, berarti kita hanya melihat di makronya saja, yaitu ya antara protein, lemak, dan karbohidrat. Di sini kita bisa melihat bahwa ternyata dari segi jumlah kalori banyak, sama banyaknya. Kalau sama banyaknya, tapi kan banyak juga yang mungkin waktu berdiet merasa kalau sesuatu itu diet karena lebih sehat, asumsinya adalah kalorinya lebih rendah. Tidak selalu gitu. Jadi dia lebih sehat karena kandungan-kandungan tertentunya bisa lebih tinggi juga. Misalnya dalam hal ini beras merah sedikit lebih sehat karena seratnya lebih tinggi gitu. Dengan serat yang lebih tinggi, glycemic indexnya menjadi lebih rendah, kemampuannya mempengaruhi produksi insulin tubuh sehingga dianggap lebih sehat, tapi secara kalorinya tetap harus hati-hati ya, dia juga sama-sama sumber karbohidrat ya. Meskipun glycemic indexnya lebih rendah, tapi dari segi glycemic load-nya karena dia dengan gram yang sama konsumsinya masih sama jumlah gramnya, akhirnya bisa menjadi sesuatu yang ternyata tidak terlalu signifikan. Apalagi ada juga yang waktu berdiet mengatakan kalau lebih sehat, kalau ini lebih bagus, berarti saya boleh makan banyak dong. Nah, ini juga yang menjadi satu, boleh dibilang, perangkap dalam berdiet, perangkap otak kita sendiri, perangkap pemikiran kita, proses berpikir kita mungkin masih keliru. Bahwa kalau misalnya, kalau lebih sehat, boleh makan lebih banyak. Kalau lebih sehat, makan lebih banyak, berarti tambah sehat. Belum tentu, ya. Nah, ini beras dengan mengetahui label gizinya, kandungan gizinya, kita akhirnya bisa mengambil kesimpulan seperti itu. Nah, kalau tidak, kita akan buta-buta, ya, merasa, oh saya suka nasi sih, ya udah deh beras merah saya, apalagi beras merah saya bisa bikin lebih harum nih, saya taruh daun salam, saya pakai sedikit pandan supaya wanginya keluar, sehingga akhirnya bisa makan lebih banyak. Akhirnya apa? Dari segi kalori, gara-gara
dibilang beras merah lebih sehat, makanya jadi lebih banyak. Demikian halnya juga dengan oatmeal, demikian halnya juga dengan misalnya olive oil dan lain sebagainya. Bukan berarti lebih sehat, kita boleh makan lebih banyak. Sama sekali bukan seperti itu. Ya. Nah, ini juga kacang hijau mentah diaduk dengan misalnya tempe, sama-sama kacang-kacangan ya. Yang tempe ya per 100 gram mengandung 193 kalori. Isinya apa aja? Kontribusinya ada dari lemak 11 gram, kemudian ada karbohidratnya 9 gram, dan ada proteinnya 19 gram. Sementara kacang hijau mentah per 100 gramnya tuh kalorinya tuh sudah hampir 2 kali lipat ya, 347. Kok bisa lebih tinggi padahal lemaknya rendah? Kan 1,2 gram aja, sementara di tempe bisa 11 gram. Iya, tapi ternyata karbohidratnya yang nambah 63 gram ada di kacang hijau mentah, sementara karbohidrat di tempe hanya 9 gram. Untuk proteinnya bagaimana? Nah, proteinnya juga lebih tinggi di kacang hijau mentah, gitu ya. Tapi waktu kita masak, karena memerlukan air yang banyak untuk melembekkan, akhirnya nanti angkanya menjadi turun, gitu ya. Nah, kita bisa perhatikan di sini, kacang hijau berarti meskipun dia adalah sumber protein yang cukup baik untuk diandalkan, tetapi dia juga adalah sumber karbohidrat. Dan setahu saya, orang Indonesia kalau makan kacang hijau tidak pernah tidak menggunakan gula atau tidak melibatkan santan. Nah, karena apa? Bikin bubur kacang hijau biasanya pasti pakai gula pasir, entah itu gula pasir atau gula Jawa atau gula aren maksudnya. Plus nanti setelah mau disajikan menggunakan santan ya, akhirnya nanti berlipat-lipat tuh santan mengkontribusikan di lemak, kemudian gula aren dan gula aren atau gula putihnya itu ternyata menambah di karbohidrat lagi, akhirnya sesuatu snack yang harusnya menjadi sumber protein yang sehat sekaligus sumber karbohidrat menjadi kurang sehat. Apa yang juga kita bisa dapatkan dari pengetahuan ini? Bahwa kacang-kacangan, ini terutama khususnya implikasinya bagi sahabat pembelajar yang mungkin mengandung vegetarianisme atau veganisme ya. Ini sumber makanan vegan dan vegetarian, kacang hijau maupun tempe. Bahwa dalam status alaminya saja, keduanya baik tempe maupun kacang hijau mentah atau matang sekalipun sudah mengandung karbohidrat. Nah, bayangkan kalau ditambah dengan nasi merah, gitu ya. Jadi komposisi karbohidratnya meningkat terus, gitu. Jadi agak sulit nih, apalagi yang mengatakan saya sudah vegetarian atau vegan, plant based gitu, atau plant based. Plant based itu katanya 80% sayur-sayuran dari tanaman dan 20% dari hewani. Nah, dengan kerangka berpikir seperti itu, asupan karbohidratnya sudah berarti sangat tinggi. Relatif gampang berlebih. Jadi berhati-hati di sini buat teman-teman vegetarian. Apalagi nanti makannya apa nih kalau lagi lapar? Cari buah aja. Coba cari, nanti buahnya proteinnya rendah, lemaknya sedikit, tapi seolah-olah keren nih. Kan buah lemaknya rendah, enak lagi. Gitu ya. Jadi bisa diet yang enak dengan buah. Akhirnya dan kita bisa vegetarian, vegan dan plant based karena apa? Persentase nabatinya dari tanamannya menjadi lebih tinggi. Kacang hijau dihajar, makan nasi juga, kemudian makan buah lagi, gitu. Akhirnya apa? Kelebihan karbohidrat sehingga sulit untuk menurunkan berat badannya, ya, atau menurunkan atau melakukan proses pembakaran lemak. Nah, ini yang perlu diperhatikan saja. Nah, ini kacang tanah. Nah, ini juga nih kenapa saya perlu menampilkan nutrisi kacang tanah dan almond, yang kiri almond, yang kanan kacang tanah. Karena ini juga adalah dua makanan yang sangat populer dan versatile ya, ditemukan di Indonesia. Kacang tanah per 100 gramnya mengandung 567 kalori. Lemaknya 49 gram. Jadi boleh dibilang 50% dari berat kacang tanah itu sendiri adalah lemak. Nggak kelihatan ya, kan
padat gitu. Kalau padat dipikir nggak ada lemaknya, apalagi kalau udah crunchy dan crispy gitu. Kita bisa melihat di sini ya, total fatnya 49 gram untuk kacang tanah. Untuk almond berapa? Untuk almond di 53 gram. Bahkan katanya almond lebih sehat, tapi ternyata lemaknya lebih tinggi. Kalau kita bicara kalori saja, almond udah kalah nih dari segi level kesehatan gitu ya, karena kita mau cut kalori. Tapi untungnya almond itu eh, lebih murah, lebih mahal sehingga kita makannya lebih dikit gitu. Akhirnya kesannya, oh nggak apa-apa deh kalau makan dikit ya. Memang bagus juga ya almond mengandung apa yang mungkin saya boleh bilang calon omega 3 yang bagus gitu. Eh, belum jadi DHA-nya tapi calon ininya udah bagus lah gitu, asam asam lemaknya. Kadar lemaknya 53 gram di almond, 49 gram di kacang tanah. Karbohidratnya almond 19 gram, kacang tanah 16 gram. Fibernya di almond 12 gram, di kacang tanah 9 gram. Proteinnya di almond 22 gram, di kacang tanah 26 gram. Jadi apa yang bisa kita petik dari sini? Kacang tanah yang merupakan favorit ya, terutama di menu-menu makanan Indonesia. Dari bumbu gado-gado sampai rempeyek juga pakai kacang. Nah, bumbu gado-gado itu yang kita harus hati-hati. Salad Indonesia namanya ya. Eh, Sayurannya udah sehat, tapi ternyata di dalamnya nanti ada tempe goreng, ada kerupuk, ya, kemudian ada emping, kemudian nanti ada kentang, kemudian nanti ada tahu goreng. Setelah itu ditambahkan bumbu kacang. Bumbu kacangnya pastinya bukan dari kacang mentah. Berarti kacang yang apa? Pilihannya ada dua, disangrai atau digoreng minyak. Nah, kalau digoreng minyak berarti ada penambahan lagi minyak di dalam kacang yang menempel ya ke kacang yang aslinya sebelum digoreng pun lemaknya sudah banyak gitu. Jadi bisa menjadi satu perangkap yang kita pikir, oh ini makanan sehat, tapi kok saya kok kalau udah makan gado-gado saya nggak kurus-kurus ya. Nah itu dia. Belum lagi gado-gado biasa menu temannya itu adalah dengan lontong gitu. Kena deh tuh. Padahal vegetarian nggak vegetarian. Oh saya berhati-hati banget. Biasa bumbu gado-gado ada yang pakai terasi. Terasi kan dari udang. Saya nggak makan loh gitu. Wah jadi gula arennya iya, ada garam juga, ada kacang yang digoreng, ada tempe goreng, ada lontong, ada tahu goreng, ada kerupuk. Nah, itu komponen-komponennya, elemen-elemen yang udah bikin gado-gadonya gagal tuh. Nah, kita mesti berhati-hati di situ. Bagaimana bikin lebih sehat? Oke, sayurannya sudah direbus, bagus. Udah. Terus bumbu kacangnya bagaimana? Bumbu kacangnya kita pakai kacang yang disangrai. Kita pun pisahkan, tidak langsung kita tuang siram. Kita jadi pisahkan di mangkok, jadi pas mau makan baru dicocol. Mau dengan bumbu apa? Mau bawang, mau sedikit garam, sedikit pemanis rendah kalori, atau apapun juga bisa digunakan untuk membantu cita rasa bumbu kacangnya. Terus kemudian apalagi? Ya, tempenya nggak usah digoreng, direbus saja. Tahunya nggak usah digoreng, direbus saja. Kerupuknya tidak usah. Lontongnya juga nggak usah. Karena saya udah dapat kalori dari kacangnya, gitu ya. Nah, dengan mengetahui begitu, akhirnya apa? Gado-gado pun ada versi nggak diet dan versi dietnya, gitu. Jadi tidak mutlak hanya dengan mengatakan gado-gado berarti langsung diet, gitu ya. Nggak segampang itu. Dari mana kita tahu semua itu? Dari pengetahuan membaca label nutrisi ini gitu. Nah, ini dia nih yang menjadi cukup menarik. Potato chips ya, makanan favorit para ibu-ibu stres di rumah ya. Terutama kalau misalnya di era pandemi ini. Ya, PPKM sekarang sih udah dilonggarkan. Makanya perhatiin nih, kalau PPKM semakin longgar, chipsnya makannya makin dikit. Begitu PPKM makin ketat, chipsnya lebih cepat habis. Iya enggak? Iya apa iya? Gitu. Ya, kita lihat di sini ya bahwa nutrition facts dari potato chips gitu ya per 100 gram aja 536 kalori. Ini 11-12 nih sama kacang tanah ya.
lemaknya bahkan 35 gram, ada karbohidratnya 53 gram, proteinnya 7 gram ya. Nah, kalau misalnya di dalam kemasan, ya misalnya 1 ounce itu lebih kurang 28 gram, gambar tabel di kiri, ya. Katanya mereka sampai menghitung tuh 28 gram itu berapa chips ya. Dihitung satu persatu ya, total dapatnya 15 keping. 15 keping itu 160 kalori. Kan ringan ya Mas Halim. Kalau saya makan ringan 28 gram, harusnya berat badan saya nggak nambah 28 dong. Kan 28 gram kalau berat badan kecil. Nggak seperti itu. Hati-hati. Kita berbicara kalori yang nanti sumber-sumbernya dari kalori itu bisa dikonversikan ke kadar lemak ya, ke penumpukan lemak tubuh. Nah, ini juga. Nah, ini adalah sebenarnya makanan favorit orang Indonesia dan makanan andalan di masa bencana. Ya, saya nggak perlu ngomong apa. Jadi, sahabat pembelajar bisa tebak sendiri kira-kira ini nutrition facts yang saya foto dari produk apa ya. Nah, di sini bisa kelihatan nih lemak totalnya 18 gram. Karbohidratnya udah 66. Nah, sehat nggak tuh? Lemak jenuhnya dari 18 gram itu, lemak jenuhnya 11 gram. Ya, dengan natriumnya, natrium kan kita tahu ya adalah kandungan dari garam ya. Garam itu kalau tidak salah natriumnya adalah 70%. Nah, ini 900 miligram. Itu berarti udah banyak banget nih per bungkus gitu. Nah, kita udah tahu kira-kira ini makanan seperti apa, ya masuk kategori sehat atau tidak. Nah, ini terus kita lihat nih, kita aduk dengan kira-kira bakar kalori di berbagai kegiatan. Plank, berapa kalori sih kalau dibakar per menit? Nah, gitu ya. Berjalan berapa kalori? Gitu. Dan kalau misalnya berenang berapa kalori? Berlari juga, berlari ya. Nah, ini saya dapatkan datanya. Kalau 460 kalori, total kalori dari produk ini ya, kita lihat energi 460 kalori di sebelah kiri atas. Nah, 460 kalori ini bagaimana kita membakarnya? Satu bungkus ya, 460 kalori. Nah, di sini kita melihat bahwa untuk kita plank, kita plank 1 menit kita bakar 7,6 kalori. Jadi kita perlu plank berapa lama agar makanan ini terbakar gitu ya. Oh, ternyata perlu plank 1 jam. Perlu berjalan 1 jam ya. Kalau untuk plank ternyata hanya 5 kalori per menit. Berjalan itu 7,6 kalori per menit ya. Kalau plank itu 5 kalori per menit, berarti untuk membakar makanan ini satu bungkus perlu 92 menit, 1,5 jam. Kalau berlari perlu 38 menit. Ya, banyak banget gitu. Tapi saya masa pertumbuhan, saya lagi lapar. Saya biasa makannya duo atau yang jumbo. Double dikali 2 semuanya. Kalorinya jadi 920, 460 dikali 2. Lalu jumlah menit olahraganya juga dikali 2. Dari 60 menit berjalan jadi 120 menit berjalan. Dari plank 92 menit menjadi 184 menit. Dari berlari 38 menit menjadi 76 menit. Ya, jadi banyak gitu ya. Jadi harus hati-hati di sini. Nah, ini juga nutrition facts kembali lagi ya. Ini adalah chips. Lebih kurang hampir sama. Jadi ketahui apa yang kita makan. Kadang kita nggak tahu bahwa yang kita konsumsikan ini 160 kalori per serving. Per serving nih nah yang di lingkar merah ini yang harus hati-hati ya. Coba bayangkan yang di kiri ya, satu bungkusnya isi 10 serving. Per servingnya 160 kalori. Berarti dalam satu bungkus itu ada berapa kalori? 160 dikali 10, 1600 kalori dong. Chipsnya doang. Terus kita makan sebungkus. Meluber nggak?
gampang surplus nggak kelebihan kalorinya? Ya gampang sekali. Nah ini kebetulan ada yang kemasan lebih kecil nih, 4 serving per kontainer yang di kanan. Ya, tapi dengan uh, profil nutrisi yang lebih kurang serupa. Ya, tapi hanya ini kemasannya lebih kecil. Ini aja juga besar loh, 150 kalori dikali 4, satu bungkus itu sudah 600 kalori. Itu udah cukup banyak. Tapi makanannya kan ringan. Ya, bahkan dibilang apa? Makanan ringan. Nah, bahaya tuh makanan ringan tapi berat buat dosa kesehatannya, gitu ya. Misalnya kira-kira seperti itu. Jadi perlu berhati-hati. Nah, ini juga bahkan saya harus menyamarkan nama produknya, ya. Ini adalah breakfast cereal. Kita lihat di sini. Sorry. Bahkan bagi ibu-ibu yang kadang suka merasa, misalnya apalagi kasus autisme di Indonesia atau bahkan di dunia juga sudah cukup meningkat di kalangan anak-anak, mereka dikatakan autis itu tidak cocok dengan makanan yang bergluten atau memiliki gluten. Dilihat di sini sumbernya adalah, saya coba keluarkan kursor saya, ini arah panah, kalau terlihat, wheat. Wheat itu dan sejenis gandum, tapi dia bukan gandum, sebenarnya dia adalah terigu. Nah, gitu. Terigu yang sebenarnya juga adalah sumber gluten, ya. Bagi anak-anak yang memang atau orang dewasa yang memang alergi terhadap gluten, ini makanan ini sebenarnya mengandung cukup banyak nih glutennya. Mengapa saya bisa bilang cukup banyak? Karena berdasarkan peraturan atau regulasi, yang menjadi kandungan terbanyak ditempatkan atau dimention paling duluan gitu. Nah ini juga menjadi satu informasi tambahan lagi gitu ya. Bisa dilihat nggak bahwa ternyata gluten lagi di bawah, malted barley ada gluten lagi gitu ya. Jadi perlu sedikit disikapi dengan bijak. Kemudian ternyata ada juga sugar dalam ranking yang cukup tinggi gitu ya. Bahkan di urutan daftar ingredients itu dia nomor 4 gitu. Berarti dia mengedepankan rasa karena gula perlu ada dalam jumlah yang cukup banyak. Dengan memperhatikan ini ingredients ya, bukan hanya di tabelnya saja tapi ada kandungan ingredients di bawahnya, kita jadi bisa lebih teliti lagi untuk dalam membantu keputusan kita membeli. Nah ini ada produk sereal juga, harus saya tutup karena khawatirnya di Indonesia juga ada ya. Tapi makanya sekali lagi saya mengajak sahabat pembelajar bukan hanya melihat pada label di tabelnya saja yang kotak, tapi juga perhatikan di ingredients di bawahnya. Yang di lingkar merah ini ada hydrogenated fat ya, baik itu dibilang vegetable atau coconut ya. Nah ini yang perlu hati-hati. Kalau kita perhatikan sebenarnya, jujur coba, sayur kan vegetable ya, atau vegetable oil gitu, vegetable fat, sayuran ada nggak sih lemak? Bayam, kangkung, selada air, ada enggak? Oh itu fat mungkin dari kalangan nabati dibilang vegetable, mungkin dari kacang. Kalau kacangnya namain aja peanut oil. Kalau kedelai ya namain aja soy oil. Lalu vegetable oil itu apa? Nah itu dia yang perlu kita perhatikan lagi. Saya sendiri aja belum ngecek. Mungkin sahabat pembelajar nanti setelah seminar ini jadi muncul keingintahuan untuk menanyakan, apa sih itu vegetable oil? Coba saya ketik di Google jawabannya apa. Gitu ya kira-kira. Nah, jadi supaya sahabat pembelajar juga mengerti bahwa udah satu vegetable oil kedengarannya seolah-olah sehat, tapi ternyata kita meragukan nih sumbernya sebenarnya dari mana. Gitu. Kemudian yang kedua, malah hydrogenated. Hydrogenated adalah proses hidrogenasi pada lemak yang membuat lemak itu lebih awet gitu dan sangat murah sebenarnya. Jadi akhirnya membuat makanan juga crispy atau renyah lebih lama gitu dan awet lebih lama juga sehingga akhirnya ditambahkan. Padahal tadi kita lihat bahwa anjuran konsumsi trans fat bagi manusia adalah 0, berarti sama dengan manusia tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi trans fat. Nah, hydrogenated oil adalah trans fat, nama lain dari trans fat. Jadi perlu hati-hati, ini ada di mana? Di sereal anak-anak.
kalau kita nggak tega sama anak-anak kita, ya bukan soal kita takut mereka sama terpapar macam-macam saja gitu ya, kuman-kuman di luar sana, tapi hati-hati dengan makanan yang masuk ke dalam tubuh mereka juga. Ya, apapun yang masuk ke dalam tubuh sebaik mungkin kita lebih tahu lebih baik. Gitu. Jadi di akhir seminar hari ini, mengetahui cara membaca label nutrisi memiliki banyak manfaatnya. Label nutrisi bukan lagi menjadi domain makanan olahan atau proses food, tapi berkat mesin pencari di internet, kita juga bisa mengetahui label nutrisi makanan alami. Selain mengetahui fakta tentang makanan yang kita makan, kita juga bisa membandingkan kandungan gizi makanan yang ingin kita beli, sehingga bisa sesuai aliran diet yang sedang dijalankan, maupun budget belanja makanan kita. Jadi kita bisa tahu mana yang value for money. Makanan olahan diwajibkan oleh hukum atau peraturan untuk menyediakan label nutrisi dan kandungan sumber bahannya atau ingredient. Namun banyak upaya yang dilakukan oleh pengusaha makanan untuk membuat makanannya terlihat lebih sehat. Mencermati hal seperti ini perlu proses belajar yang berkelanjutan. Adalah hak dan tanggung jawab kita atas apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Dalam komponen tanggung jawab, maka menguasai cara membaca label nutrisi akan sangat membantu. Know what we put in our body menjadi kredo nutrisi yang pantas untuk kita ingat, agar ada manajemen terhadap makanan yang masuk ke dalam mulut dan ke dalam tubuh kita. Kira-kira demikian dari saya, semoga bermanfaat adanya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan lagi ke Bu Jessica. Luar biasa sekali, terima kasih Pak Halim. Hari ini kita jadi semakin tahu ya akan nutrisi. Nah, Bapak Ibu dan juga sahabat pembelajar, ini kita akan langsung mulai saja ke sesi tanya jawab kita. Mungkin dari sahabat pembelajar yang ingin bertanya, Anda boleh langsung tulis saja pertanyaannya di dalam kolom chat. Dan Anda apabila ingin langsung berbicara dengan Pak Halim, boleh untuk melakukan raise hand. Nanti kita akan langsung persilahkan berbicara dengan Pak Halim. Nah, Pak Halim, ini kebetulan sudah ada beberapa pertanyaan. Saya akan bacakan satu persatu, dimulai dari Bapak Ardian Dio. Selamat pagi, Pak Halim. Saya ingin bertanya, bagaimana caranya mengetahui kadar nutrisi dari bahan makanan segar yang kita olah sendiri? Misalnya, paha ayam yang digoreng, apakah kadar proteinnya itu akan sangat menurun? Ya, silakan Pak Halim. Ya, baik. Terima kasih Pak Ardian. Pertanyaan yang baik, ya, bagus. Kalau dibilang paha ayam digoreng dan direbus, kandungannya proteinnya akan sama. Ya, proteinnya akan sama. Supposedly misalnya tadi per 100 gram kita rebus itu dapat 24 gram protein, maka kalau digoreng juga proteinnya masih 24 gram. Tetapi dari segi total kalorinya jadi berubah. Kalau paha ayam tadi total kalorinya berapa tuh tadi? Ingat nggak? Kira-kira katakan lah ya 130 kalori gitu ya. Nah, direbus ya tetap 130 kalori. Bahkan bisa lebih turun karena apa? Berbagai lemak-lemak yang menempel di ayam itu lemaknya berpindah ke kuah gitu. Dengan berpindah ke kuah, sehingga kandungan lemaknya bisa lebih rendah gitu. Sementara kandungan proteinnya masih tetap. Nah, berdasarkan kadar atau persentase, berarti persentase proteinnya naik di sana terhadap jumlah kalori ya. Total kalori karena lemak sudah keambil kuah, jadi akhirnya jumlah lemak lebih sedikit dan akhirnya dengan gram yang sama di proteinnya tapi kadar persentasenya menjadi lebih tinggi. Kalau digoreng karena tambahan kalorinya berasal dari minyak meningkat, proteinnya mah tetap 24 gram, tapi meningkat dari total relatif ke total kalori, sehingga akhirnya dengan gram yang sama, kalori yang sama, persentase kontribusi protein itu dalam satu serving menjadi lebih rendah. Semoga gambarannya bisa ditangkap. Ya, makanya selalu dibilang di sini, menggoreng bukanlah satu jenis cara masak yang dianjurkan.
Oke, Semoga siap. terjawab. Ya. Terima kasih Pak Halim, semoga Pak Ardian terjawab. Baik Pak Halim, mungkin sebelum kita lanjut saya akan ingatkan juga kepada sahabat pembelajar untuk masuk ke dalam grup kita karena memang nanti pada saat selesai materi Pak Halim akan kita share langsung ke dalam grup. Jadi bagi Anda yang belum masuk ke dalam grup boleh memberikan nomor WA untuk kita invite ke dalam grup. Oke, kita lanjut lagi ya Pak Halim ya. Ini ada Ya. pertanyaan dari Ibu Erlin Chandra. Pagi Coach, pertanyaan saya hari ini, maaf out of topic. Saya dengar beberapa orang mengatakan setelah beberapa waktu melakukan latihan beban, itu sebaiknya dipijat agar tubuh itu tidak kaku. Nah, apa benar seperti itu Coach? Dan kemudian, apakah ada saran alat massage untuk otot? Terima kasih. Silakan Pak Halim. Ya, baik Bu Erlin. Kalau untuk pijat sebenarnya opsional ya. Ada keyakinan bahwa pijat dan stretching bisa membantu menyebar penumpukan asam laktat yang menyebabkan rasa pegal atau kaku ya. Dengan rasa pegal dan kaku itu akhirnya dirasa dengan memijat itu seolah-olah bisa berkurang ya atau bahkan menyebar tidak menumpuk sehingga rasa pegalnya menjadi berkurang. Saya rasa itu baik-baik saja bisa dicoba untuk melakukan. Ada banyak teknik sebenarnya untuk bisa mengurangi rasa pegal itu. Tapi kalau saya sendiri itu akhirnya balik lagi ke masing-masing ya. Kalau saya sendiri sukanya self massage aja atau bahkan biasanya melakukan stretching ringan gitu. Jadi bukan sesuatu yang menjadi satu keharusan, sifatnya opsional, tapi baik adanya. Siap. Terima kasih Pak Halim. Ibu Erlin semoga terjawab ya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Muh Ihwan Hadi. Pagi Coach, untuk mengkonsumsi kacang-kacangan yang benar itu bagaimana agar asam urat biar tidak ikut naik juga? Pahala kacang-kacangan kan termasuk sumber protein yang tinggi. Terima kasih Pak Halim. Ya, makasih Pak Ihwan ya, Muhammad Ihwan. Lebih kepada kalau misalnya sekarang ada teknik Ayurveda kalau tidak salah ya. Mereka dari India, mereka menemukan bahwa kalau kacang-kacangan itu ada sejenis asam di dalam yang namanya phytic acid. Itu yang mungkin menimbulkan berbagai masalah karena tidak bisa diurai oleh tubuh. Caranya adalah dengan kacang-kacang mentah itu direndam dulu dalam air semalaman. Kemudian diangkat, dikeringkan, baru dikeringkan tadi itu dijemur ya, atau ya basah-basah yang penting sudah diangkat dan airnya tidak diminum, airnya makan dibuang. Jadi kacang-kacang seperti itu yang sudah direndam semalaman itu kandungan phytic acidnya sudah berkurang. Mungkin karena ada proses sedikit membantu munculnya kecambah dan dari situ phytic acidnya berkurang. Saya juga nggak tahu bagaimana prosesnya, tapi ini satu teknik yang luar biasa yang ternyata bisa membantu kita mengurangi risiko dampak asam urat dari mengkonsumsi kacang. Yang kedua juga, kacang perlu diperhatikan sekali lagi, meskipun sumber protein, pahalanya lebih besar lagi sebagai sumber lemak ya. Jadi perlu hati-hati di sini. Bahkan kalau boleh dibilang seperti tadi misalnya kacang tanah, lemaknya sudah lebih tinggi daripada proteinnya. Atau bahkan mungkin karbohidratnya juga dengan proteinnya 11-12 lagi kandungannya. Jadi bukan satu pilihan yang baik untuk kita konsumsikan dalam jumlah yang banyak. Everything in moderation, boleh ya, sangat baik mengkonsumsi kacang. Jadi pertama, jumlahnya tidak perlu banyak. Yang kedua, direndam dulu kacang mentahnya dan sudah bisa dimakan. Itu teknik yang saya rasa cukup baik ya, itu yang namanya activated nuts ya, nut activation. Jadi bisa dicek di Google juga bagi sahabat pembelajar yang ingin belajar lebih banyak tentang bagaimana cara merendam kacang-kacang mentah untuk dikonsumsi, baik itu walnut, baik itu almond, baik itu kacang mete, kacang tanah, maupun bahkan pistachio dan lain sebagainya bisa seperti itu. Semoga terjawab Pak. Siap. Terima kasih Pak Halim, luar biasa sekali. Bapak Muhammad Ihwan Hadi, semoga terjawab. Apabila ada pertanyaan lanjutan, boleh langsung tulis saja di chat room. Kita berlanjut ke pertanyaan dari Ibu Kristiana. Pagi Coach,
bagaimana dengan beras atau mie shirataki? Ya, ini Iya, yang baik, sedang terima kasih tren Bu. sekarang nih ya, Pak. Iya, Silakan. itu bisa jadi eh, alternatif yang cukup baik ya, Bu Kristiana, untuk asupan nutrisinya. Jadi silakan aja satu pilihan yang bagus untuk sebagai alternatif mengganti beras atau nasi atau uh, mie yang berbasis tepung ya. Cuman yang perlu diperhatikan di sini adalah mereka meskipun relatively low in carb, kaya serat, tapi di luar itu kayaknya nggak banyak kandungan nutrisi lainnya. Gitu. Jadi tetap perlu mengedepankan hati-hati kita makan gara-gara terlalu banyak karena kalorinya rendah, takutnya ruang di perut kita untuk sayur-sayuran sebagai sumber vitamin dan mineral jadi berkurang gitu ya. Jadi kita perlu seimbangkan semua. Semoga terjawab. Terima kasih Pak Halim, semoga terjawab Ibu Kristiana. Kita lanjut lagi ke pertanyaan Ibu Natalia. Selamat pagi Coach, mau tanya, bagaimana buah alpukat untuk diet turun berat badan karena kalorinya tinggi, lemaknya baik? Terima kasih. Ya baik Bu Natalia, memang benar ya, buah alpukat termasuk salah satu sumber yang baik ya. Sekali lagi mungkin ini kan kita bahas dalam ranah seolah-olah hanya kalorinya saja, tetapi dalam membaca nutrisi itu, label nutrisi, kan tadi saya sempat bilang di kesimpulan bahwa juga melibatkan bagaimana pengetahuan ini bisa kita aplikasikan dengan aliran diet yang kita lakukan. Misalnya dengan contoh, alpukat mungkin menjadi makanan andalan untuk para orang yang melakukan keto ya, keto diet. Buat saya juga, saya sebenarnya beberapa kali sih melakukan, hampir setiap hari saya mencoba mild ketogenic diet karena saya masih mengkonsumsi karbohidrat tapi kegiatan olahraga saya sangat tinggi sehingga akhirnya karbohidratnya terbakar, maka saya juga masih dimungkinkan untuk masuk ke dalam state of ketosis mungkin dengan durasi yang lebih pendek dan severity atau level ketosisnya tidak terlalu tinggi. Sekali lagi, semuanya sebenarnya dalam moderation. Ya, jangan merasa bahwa satu makanan baik, jadi kita mengkonsumsinya itu saja. Ya, nanti lama-lama kalau semuanya dibilang baik, superfood, acai berry, ada apalagi blueberry, ada apa semua katanya bagus, 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 bagus. Kita makan semua dan banyak, ya blueberry, almond dan segala macam kita makan, yang ada coba aja nanti dicek kesehatannya meningkat apa enggak gitu ya. Takutnya karena kombinasi lemak dan bukan protein ya, lemak dan karbohidrat yang tinggi, makan buah banyak, stroberi, blueberry, kayak antioksidan, katanya superfood. Kemudian kita makan lagi almond, almondnya udah bagus nih, saya rendam juga activated punya loh, tapi kan lemaknya nggak berkurang gitu. Makan almondnya banyak, terus kemudian makan lagi apa? Wah, yaitu gado-gado, bahkan kerupuknya kerupuk organik, digoreng dengan minyak organik, apa segala macam. Tapi terakhirnya dari segi sumber keren, tapi ternyata dari segi jumlah komposisi di dalamnya jadi overlapping dan akhirnya surplus. Nah itu yang kita perlu hati-hati. Luar biasa sekali, terima kasih Pak Halim, semoga terjawab Ibu Natalia. Dan kita lanjut ke pertanyaan Bapak Imam. Pagi Coach, bisakah minyak kelapa digunakan sebagai substitusi minyak sayur jika digunakan untuk menggoreng? Apakah lebih aman dalam konteks lemak transnya? Iya, saya rasa bisa ya, tapi balik lagi gitu, itu kayaknya standarnya agak rendah gitu. Bisa lebih baik nggak? Bisa. Dalam arti apa? Ayamnya mungkin bisa kita grill ya dengan kulitnya, dan kita menggunakan lemak di kulit aja untuk menimbulkan efek penggorengan misalnya. Kemudian setelah dimakan, pas mau dimakan kita masih lap-lap lagi gitu ya. Saya rasa kayak begitu pun sudah lumayan. Perlu diperhatikan di sini bahwa sebenarnya ingat ya, terutama untuk sumber protein hewani, dia sudah pasti merupakan sumber lemak. Kalau sumber protein nabati sudah merupakan sumber lemak dan karbohidrat. Nah, dengan mengetahui fakta ini, dan dengan mengetahui bahwa dalam waktu berdiet
protein kita perlu tinggi, berarti lemak kita kalau menganut omnivore ya makan segala, jadi komposisi protein hewaninya sudah cukup ada dan diperbanyak, berarti kandungan lemaknya juga sudah, karena sudah terkandung di dalam tidak bisa dilepas, berarti ikut ke bawah naik juga gitu. Nah, itu yang perlu menjadi perhatian. Akhirnya menambahkan minyak ke dalam masakan kita, ya sudah kita lakukan secara lebih hati-hati. Ya, bukan karena sesuatu lebih sehat dan lebih tahan panas, jadi kita ada seolah-olah ada pembenaran untuk menggoreng, nggak seperti itu. Semoga terjawab. Ya, Terima kasih Pak Halim, Pak Imam, semoga terjawab ya. Oke, Pak Halim, ini mungkin menjadi sebuah pertanyaan terakhir untuk sesi kita hari ini ya. Tadi ya, kan sudah diberitahu oleh Pak Halim tips dan juga cara-cara untuk kita membaca nutrisi. Nah, bagaimana kita tahu per orang ataupun per kategori yang harus kita penuhi, Pak? Misalnya kebutuhan pergizinya itu. iya. Saya rasa Tuhan justru memberikan kita yang namanya rasa kenyang, dan itu bisa jadi patokan. Makanya kita dengan mengetahui label nutrisi ini, kita sebenarnya sedang uh, memilah-milah apa yang paling berharga atau bernilai untuk tubuh kita yang paling bermanfaat kita dahulukan, kita perbanyak. Jadi uh, untuk memastikan bahwa kebutuhan hariannya itu terpenuhi dulu, gitu loh. Ibaratnya kalau misalnya satu bangunan memang perlu komponen fondasi dulu, ya fondasinya ya harus terdiri dari apa? Misalnya mungkin rangka besi dan semen untuk membuat semen dan air dan campuran pasir untuk membuat kerangka beton yang kuat. Nah, dengan seperti itu, kita nggak beli kusen jendela dulu, kita nggak membeli atap dulu, gitu loh. Ibarat konsep memenuhi rasa kenyang itulah yang menjadi tanggung jawab kita untuk memilih mana makanan yang diperlukan, first things first, yang kita masukkan gitu. Dan bagaimana mengetahuinya? Ya salah satunya dengan pengetahuan membaca label nutrisi. Maka kita mengetahui, oh ternyata apa? Protein diperlukan. Jadi kita makan protein. Protein ada hewani, nabati, kita pilih dan atau kita campur. Kemudian kita mengetahui lagi, oh kalau vegetarian sayur dan lauknya semuanya dari nabati. Nabati sendiri sudah mengandung protein, sudah mengandung karbohidrat dan lemak. Jadi saya harus hati-hati dalam penambahan karbo lagi. Jadi waktu saya makan seorang vegetarian, kebutuhan akan nasi akan berkurang banyak. Karena apa? Protein-proteinnya aja udah banyak sekali karbohidrat. Kemudian ada lagi makan buah, karbohidrat lagi. Berarti kebutuhan akan nasi dan kentang dan lain-lain sudah perlu berkurang. Oh, tapi saya lemes dong. Ya, sorry to say, itu hanya asosiasi di otak. Hanya mengira tidak ada nasi tidak kuat. Padahal sebenarnya apa? Kandungan karbohidrat pengganti nasi sudah banyak sekali di dalam kandungan proteinnya. Jadi wisdom seperti ini kita nggak akan bisa dapatkan kalau memang tidak punya titik awal. Saya rasa salah satu titik awalnya justru dengan membaca kemampuan teliti dalam membaca label nutrisi ini untuk sebagai modal awal untuk kita bisa menentukan apa yang masuk lebih utama ke dalam tubuh kita dan kita kenyangkan dulu dengan yang penting gitu. Semoga terjawab Bu Jessica. Iya. Siap, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Halim dan juga terima kasih juga sahabat pembelajar telah hadir di tengah-tengah kita pagi hari ini. Tidak terasa ternyata memang waktunya itu cukup cepat ya Pak Halim hari ini ya. Iya. Dan sahabat pembelajar mungkin sebelum saya benar-benar tutup dari Pak Halim boleh memberikan sebuah closing statement. Silakan Pak Halim. Ya, baik. Terima kasih Bu Jessica. Ya, semoga informasinya bermanfaat ya dan bisa diterapkan. Sekali lagi, hanya bisa bermanfaat apabila kita menerapkan pengetahuan yang kita dapatkan. Meskipun tidak banyak ya, tapi semoga menjadi satu titik awal bagi kita untuk belajar terus-menerus lagi. Ya, semoga juga ya harapannya para produsen makanan lebih jujur, lebih transparan dalam menyediakan informasi gizi kepada para konsumen. Itu sih doa saya. Amin ya, semoga bisa terwujud. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Terima kasih luar biasa sekali Pak Halim atas pencerahannya pagi ini dan juga terima kasih juga bagi sahabat pembelajar.
Kami dari tim Indonesia Belajar mohon undur diri. Kita jumpa lagi di minggu depan tentunya dengan tema yang tidak kalah luar biasa dari hari ini. Dan juga sahabat pembelajar mungkin boleh buka mic-nya, kita ucapkan terima kasih kepada Pak Halim yang sebanyak-banyaknya. Kita jumpa apabila masih ada pertanyaan, kita bisa jumpa di grup ya Pak Halim ya. Iya. Nanti boleh dijawab oleh Pak Halim dan juga Pak Halim akan mengirimkan materi kita hari ini. Dan jangan lupa juga untuk sahabat pembelajar, kita akan masukkan materi kita hari ini ke dalam YouTube-nya Indonesia Belajar. Jadi bagi Anda yang belum subscribe dan belum like, boleh untuk melakukan subscribe dan juga like di YouTube-nya kita. Ya, terima kasih. Notifikasi, ya. Yes, terima kasih luar biasa sekali Pak Halim. Kita jumpa lagi di minggu depan. Salam sukses luar biasa. Stay safe and stay healthy. Thank you. Thank you.